Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ba'da. Ila hadratil Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa sayyidatihi wa ahibatihi karam wa jumu'adihi lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina kanu, khususan muallif dari kitab Syekh Muhammad bin Umar bin Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani. Syukrillahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Halaman berapa aja? Halaman 31. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 31. Wal maqalatul khamisatu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu, dan maqalah yang ke-5. An Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, annahu qala, sesungguhnya ia berkata, Umar radhiyallahu anhu berkata, mauqufan alaihi, yang ucapan ini disandarkan atau berhenti di sahabat Umar, au marfu'an, atau tersambungkan ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan ini nanti, ini penulis kitab ini ragu apakah ini langsung ucapan Nabi atau ucapan Umar. Apakah ucapan ini langsung dari Rasulullah marfu'an dari Rasulullah, atau mauqufan terhenti, atau dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Fal mauqufu, yang disebut dengan mauquf, ini ilmu hadis. Ma ruya anis sahabati, ma apa ruya yang diriwayatkan anis sahabati, dari sahabat, maka disebut mauquf. Kan kita sering dengar hadis sahih, hadis dhaif. Sahih itu begini alurnya, logika gampangnya begini. Misalnya saya yang mengatakan, kemudian Pak Haji yang dengar, disampaikan ke Pak Kohar, disampaikan Mbak Satam, disampaikan ke Mbah Arno, disampaikan Pak Idris, disampaikan ke Pak Indra. Lah kemudian jalannya saya dari Pak Indra ini, yang dilewati adalah orang-orang terpercaya semua, orang yang terkenal jujur, maka itu namanya hadis sahih. Kalau dhaif, ini dari saya Pak Haji terus sampai ke Pak Indra, itu ada salah satu yang diragukan kejujurannya. Misalnya yo makan bakwan 5 ngaku 2 gitu. Lah langsung itu dinamakan dhaif. Ada cacat di antara periwayat hadis. Lah yang disebut sahih itu kalau yang dilewati itu orang-orang jujur semua. Lah kalau ada yang dicurigai cacat, nah
Sampai-sampai Imam Bukhari itu ketika beliau mau meriwayatkan hadis, kalau sekarang kan tinggal googling aja kan ya. Ini sumbernya dari mana nih ucapan ini kan gitu. Pak Alwi monggo. Pak Alwi mas sambil ngudut ya depan pintu ya. Imam Bukhari itu, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari itu kan terkenal pesohihan. Konon satu riwayat beliau untuk meriwayatkan satu hadis saja itu rela berjalan berbulan-bulan untuk membuktikan bener nggak hadis ini ucapannya si fulan. Begitu nyampe tempat, misalnya orang yang dituju itu, ya kebetulan yang dituju itu peternak ayam Pak. Konon katanya hadis ini sumbernya dari si fulan dan dia itu sehari-hari buat nafkahnya ternak ayam. Ketika Imam Bukhari nanya, si fulan itu rumahnya mana? Oh, rumahnya yang di Hub, yang rumahnya tingkat di Hub, depan rumahnya ada pohon mangga, di ada kandang ayam. Umpama Pak Ji ya. Imam Bukhari misalnya nanyanya di rumah Pak Mansur. Begitu melihat dari kejauhan, oh itu orangnya iya. Pak Imam Bukhari ini melihat orang si fulan itu lagi nipu ayamnya Pak. Ayam itu ditangkap susah, karena ditangkap susah akhirnya jagung dilempar. Wah, begitu ayam itu makan jagung, ditangkap sama itu orang. Imam Bukhari balik lagi. Maksudnya nggak jadi meriwayatkan. Ini ayam aja ditipu, jangan-jangan orang juga ditipu. Enggak. Itu makanya hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari itu terkenal paling sahih. Karena beliau untuk ngecek itu sampai begitunya loh. Ngebohongin ayam aja Pak Idris. Ngebohongin ayam aja itu termasuk beliau bilang cacat. Apalagi yang makan bakwan 5 ngakunya 2. Bakwannya kecil-kecil bulat-bulat gitu ya. Pak, 2 ya? Ya, padahal mah 5 dideret ke sini kan gak kelihatan. Itu logikanya gampang-gampangnya begitu. Ilmu hadis itu begitu. Maka ada yang disebut hadis sahih, ada yang disebut hadis dhaif. Kalau maudhu itu palsu. Dan banyak berseliweran hadis palsu. Contoh yang paling populer itu yang sering dibacakan para penceramah, belum ngecek Pak biasanya yang ceramah itu. Hadis yang man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu walin niran itu palsu. Tapi sering banget diucapin para penceramah apa belum ngecek apa ya? Itu hadis palsu. Maudhu. Kalau dia bilang mungkin hanya makalah, nggak apa-apa lah. Tapi kalau qala Rasulullah itu namanya berbohong mengatasnamakan Rasulullah. Lagi ketika musim Maulid, walaupun saya yang sering merayakan Maulid, tapi kalau itu sering diucapkan penceramah Maulid, kalau saya kenalnya saya kritik karena ini termasuk dhaif. Bukan hanya dhaif, maudhu. Itu bunyinya begini. Ini sering saya dengar diucapkan oleh para penceramah Maulid. Man a'zama mauludi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa yang mengagungkan mauludku, hari lahirku, maka saya akan memberi syafaat ke orang tersebut. Ini hadis maudhu, palsu. Ya kita walaupun kita pecinta maulid ya harus jujur lah ya. Kalau palsu bilang palsu, kalau dhaif ya bilang dhaif, kalau sahih ya bilang sahih. Ini kadang kita enggak. Untuk memikat jamaah mau palsu, mau dhaif, mau hajar semua. Wah, angel ini bahaya ini. Makanya Profesor almarhum almarhumlah Profesor Ali Mustafa Yaqub itu kan pakar hadis Indonesia. Beliau itu udah nulis hadis-hadis yang populer tapi ternyata maudhu itu palsu. Sama kayak an-nadhafatu minal iman. Nah, maudhu itu. Padahal banyak ya. An-nadhafatu minal iman. Itu maudhu.
Yang sahih itu bunyi hadisnya nggak begitu. At-tahuru syatrul iman. Artinya sama, tetapi redaksinya beda. Kalau an-nadhafatu minal iman, kalau dibahasakan kok qala Nabi, wah ini jangan dulu. Kayak hadisnya itu at-tahuru syatrul iman. Ada kok bukunya, buku Profesor Ali Mustafa Yaakob. Beliau itu menulis tentang hadis-hadis maudhu tapi populer di masyarakat. Yang paling sering itu kalau pas maulid. Apalagi yang ini loh, yang traweh hari pertama pahalanya ini. Wah, itu asli maudhu. Traweh hari kedua pahalanya ini. Itu kan sering kan ya? Apalagi di media sosial. Kadang siapa yang mengabarkan datangnya bulan ini masuk surga, lo kok enak teman. Siapa yang mengabarkan, menyebarkan berita ini ke sekian orang masuk surga, lah kok enak temen. Ya punya kenalan orang dalam. Nah ini loh, kita harus jujur. Kalau memang misalnya kita nggak tahu itu hadis atau bukan, ya jangan mengucapkan qala Rasulullah. Kalau kayak ini loh, yang ini kan malam Jumat nih, yang mengatasnamakan sunnah Rasul buat ngancem istri. Bang. Buat ngancem istri mengatasnamakan ini malam Jumat sunnah Rasul, ini sunnah Rasul bangun. Saya cari hadisnya belum nemu. Kalaupun ada, itu bukan hadis tapi pemahaman. Pemahaman itu begini loh. Sunnah hukumnya mandi sebelum sholat Jumat. Dan wajib hukumnya mandi sebelum sholat Jumat bagi yang junub. Lah kalau junubnya menjelang sholat Jumat, mosok hubungannya waktu malam. Lah sholat subuhnya gimana? Ya kan? Kalaupun di logika, di akal-akal, oh berarti itu hubungan badannya pagi. Anak pada berangkat, nah ayo malah sebelum berangkat kerja. Ya Allah, gampang-gampangnya mengatasnamakan sunnah Rasul. Sunnah Rasul malam Jumat itu baca kahfi, baca salawat, nah itu asli itu. Iya, kalau yang sunnah Rasul buat ngancem istri itu, wes. Apa? Terus omongan yang hubungan sekali bunuh Yahudi berapa itu? 60 no 1000 loh Pak, dibacakan. Aduh, ya Allah, ya Allah. Ya kalau enggak mengatasnamakan Rasulullah ya enggak apa-apa lah. Untuk menyemangati ya biar semangat gitu loh. Enggak usah beli jamu Pak War ya. Ntar kalau istrinya minta nambah lagi, Yahudinya udah habis. Nah iyalah ngapain malam Jumat? Enggak lah, sekarang malam Jumat kan ntar pulang dari sini gitu loh. Sunnah itu pagi atau gimana itu tadi? Sunnah itu pagi atau gimana? Enggak begini loh Pak Yos. Itu memahaminya bahwa sunnah mandi sebelum sholat Jumat, dan mandi itu menjadi wajib bagi orang yang junub. Nah, salah satu sebabnya junub adalah hubungan suami istri. Lah hubungan suami istri kok mandinya sebelum Jumatan, mosok hubungannya malam? Lah sholat subuhnya gimana? Apa sholat subuhnya nanti dirapel sama? Ya? Jadi nggak ada anjuran itu ya? Enggak. Itu mah akal-akalan laki-laki aja itu. Nah,
Nah, kalau memahami hadis kalau wajib mandi untuk Jumat bagi yang junub, lah junub itu kan sebabnya dengan berhubungan, salah satunya dengan berhubungan badan. Berarti kan berhubungan badannya Jumat pagi bukan malam, kecuali subuhnya nggak sholat. Berarti proses sering ngancam istrinya. Aduh. Bikin hadis palsu buat ngancem bini. Curhat ini mah, curhat. Malam cuma gak dikasih tuh ya. Aduh. Hadisnya belum dibaca kok malah ngelantur kemana-mana ini. Mana tadi kan hilang kan. Fal mauqufu ma ruya anis sahabati, yang disebut mauquf itu diriwayatkan hanya sampai sahabat. Berarti itu maqalah sahabat kalau namanya mauquf. Wala yatajawazu, dan tidak melewati bihi riwayat itu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal marfu, dan hadis marfu ma akhbar bihi as-sahabiyyu an qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikabarkan oleh para sahabat yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini nanti hadis ini penulis sendiri itu ragu apakah ini dari sahabat Umar atau dari Rasulullah. Apa isinya? Laula ti'aul ghaibi, laula seandainya tidak. Iddi'a'u, saya dianggap al-ghaibi, mengetahui yang gaib. Rasulullah aja nggak mau ya dianggap mengetahui yang gaib. Lah kadang kita pura-pura tahu yang gaib. Wah, ada. Wah, kayaknya lagi gelantungan. Lalu Rasulullah aja nggak mau lo disebut beliau itu mengetahui yang gaib. Lah kita siapa sih? Wah, badan kamu nih kayaknya kok. Aduh. La syahidtu, maka saya menyaksikan, seandainya lah saya tidak dianggap mengetahui yang gaib, ala khamsi nafarin, ke 5 kelompok orang, annahum, sesungguhnya mereka itu ahlul jannah, ahli surga. Ain artinya laula makhafatu bi'ai ilmil ghaib, laula seandainya tidak, makhafatu bi'ai, saya khawatir dituduh mengetahui ilmil ghaibi, tentang yang gaib. Maniun, maka itu tercegah, lakultu, maka akan katakan syahidtu, saya mengetahui, ala khamsi jama'atin, ke 5 kelompok orang, annahum, sesungguhnya mereka itu min ahlil jannati, sebagian dari ahli surga. Ini entah ini dari Umar, entah ini dari Rasulullah. Yang inti makolahnya, kalau seandainya saya ini tidak dianggap tahu tentang yang gaib, maka akan saya kabarkan ada 5 kelompok orang yang termasuk ahli surga. Apa itu? Yang pertama, al-fakiru, orang fakir, sohibul iyali, yang banyak tanggungan. Iyal itu artinya awalnya artinya keluarga, tapi artinya itu keluarga yang menjadi tanggungan dia, nafkahnya, itu namanya iyal. Bocil-bocil pada ngopi tuh. Ya, selang kapopo latihan, ya. Latihan.
Kalau makolahnya Habib Umar kan begitu ya. Orang yang meninggal dalam perutnya masih ada sisa-sisa kopi. Itu pertanyaan mungkar nakir dientengin gitu. Tapi ini bukan hadis loh ya, ntar dianggap hadis loh. Iya, Habib Umar Mutohar di Semarang, beliau kan pernah bilang dalam ceramahnya, orang yang meninggal dalam perutnya kok masih ada sisa-sisa kopi, hisapnya dimudahin. Nah, itu makolahnya beliau. Loh kenapa Bib? Karena orang dulu itu minum kopi biar betah melek malam buat tahajud. Jadi kalau orang minum kopi itu tahajud. Nah sekarang minum kopi main catur. Loh, saya itu dulu punya kitab, cuman nggak tahu kemana itu kitabnya. Termasuk Fadilatul Qahwah. Fadilahnya ngopi, cuman kitabnya hilang. Saya cari PDF-nya belum nemu. Dulu pernah punya dikasih orang saya. Ya, Qahwah ya kopi. Itu tadi termasuk yang dalam orang meninggal perutnya ada sisa kopi, hisapnya ringan. Karena itu orang yang ngopi itu dulu biar betah melek malam buat tahajud. Lah kita melek malam saya udah gak ngomong Pak. Al-faqiru sahibul iyal. Al-faqiru orang fakir, sahibul iyal yang punya banyak keluarga. Wahua siapa iyal itu? Ya ialah yaskunu yang bertempat tinggal mahu bersamanya. Watajibu dan wajib nafaqatuhu alaihi nafkahnya. Udah kismin tapi tanggungannya banyak. Wah, saya calon surga ya. Tapi yang sabar. Tapi kok kismin kok ngeluh. Waduh. Wah, ya enggak jadi. Iya. Ka'abdihi seperti misal kalau dulu dimaknai budak, kalau sekarang ya pembantu atau karyawan. Wa mar'atihi istrinya, wa waladihi as-saghiri dan anaknya yang masih kecil. Orang fakir yang nanggung nafkah banyak orang dan dia tetap istiqomah dalam ibadah. Nah, ini calon ahli surga. Makanya orang dulu banyak anak banyak rezeki ya, termasuk itu. Makanya orang dulu nggak takut banyak anak. Sekarang pada punya anak pada ketakutan ya. Kabeh dulu. Pengen enak nggak pengen jadi anak. Iya kan pengen enak tapi nggak pengen jadi anak. Jadi belum jelas ya? Belum jelas ya apa dari Nabi? Iya makanya penulis kitab ini jadi ragu apakah ini dari Nabi atau dari Umar. Makanya ya jujur kan daripada ngaku dari Nabi ternyata bukan. Ya begitu. Kalau kita misalnya belum tahu, ya ini kan secara tidak langsung penulis kitab ini ngajarin ke kita. Kalau kita nggak tahu ini hadis atau bukan, ya jangan bilang hadis. Takutnya Rasulullah udah ngancem barang siapa yang berdusta dengan mengatasnamakan aku falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka sama saja orang itu pesen satu tiket neraka. Makanya ya kalau nggak ngerti ya wis ya kayak itu tadi lah. Ya kayak penulis kitab ini aja kan, ini hadis apa bukan. Empat enam. Ya supir angkot kan 46 ya. Yang kedua, wal mar'atu ar-radi anha zaujuha. Wal mar'atu dan seorang istri ar-radi yang ridho anha dari istri tersebut, zaujuha suaminya. Seorang istri yang diridhoi oleh suami. Ini
Kalau ini ya bahasanya tentu khusus perempuan ya, gimana caranya biar suaminya ridho. Kemudian yang ketiga, wal mar'atu, dan perempuan al mutasad. Oh, itu tasdid ya. Wal mutasaddiqatu bi mahriha ala zaujiha. Seorang istri yang menyedekahkan maharnya untuk suaminya. Mahar itu kan hak mutlak punya istri. Nah, ketika udah di tangan istri kok disedekahkan untuk suami, nah ini istri calon ahli surga. Bahkan saya pernah dengar dawuhnya Mbah Maimun Zubair almarhum al-maghfurlah. Kalau memang mampu ketika menikah itu mahar banyakin, kasih ke istri. Lah kemudian istri ikhlaskan untuk modal usaha suami. Nah, itu nasihatnya Mbah Maimun Zubair almarhum begitu. Suami ngasih mahar ke istri yang agak banyak. Kemudian kan itu mutlak punya istri. Lah setelah punya istri, sedekahkan ke suami untuk modal usaha. Nah itu mendikane dawuh Mbah Maimun seperti itu. Wallahu alam, ya pasti ada dasarnya. Kita kan nggak tahu, beliau alimnya kan luar biasa. Kalau zaman kita dulu mah cepet aja. Kadang di suku-suku tertentu yang besar ya, tapi kan kadang memberatkan, kadang ya, untuk Allah alam aja. Karena ini termasuk bagian daripada budaya. Ada budaya tercampur di situ. Lah, seorang istri yang menyedekahkan maharnya untuk suaminya itu calon ahli surga. Cuman kita belum pernah dengar ya ada orang nikah maharnya ngutang gitu ya. Belum. Apa udah pernah? Ya kan saya terima nikahnya dan mas kawinnya dengan mahar 100 juta nyicil. Boleh asal istrinya ridho. Nyicil. Kalau mau cash yo lama ya nyicil, pokoknya rumah sama mobil tapi nyicil. Itunya. Iya. Lah, yang penting kan tadi istrinya ridho. Istrinya ridho, ya wis Mas rapopo lah, nyicil lah rapopo. Yo asal istrinya ridho, rapopo lah. Kalau istrinya nggak ridho, ya apemnya belum boleh dibuka. Oh, maharnya belum dikasih. Kalau maharnya baru separuh, buka separuh. Malam Jumat pembahasnya gitu aja. Wasyahsu, dan seseorang ar-radhi yang ridho anhu ke orang tersebut, abawahu, kedua orang tuanya. Hadis, kalau hadis yang sudah jelaskan ridhollah fi ridhal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Calon ahli surga, anak yang diridhoi oleh orang tuanya. Kemudian yang kelima, wattaibu, dan orang yang taubat minadzambi, dari dosa, calon ahli surga. Ruya, diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, at-taibu, orang yang bertaubat minadzambi, dari dosa, kaman, seperti orang la dzanbalahu, yang tidak punya dosa. Karena ya tidak mungkin kita tidak mungkin kita tidak dosa. Kalau yang masyhur apa itu? Al-insan mahallul khata' wa nisyan. Tempatnya salah dan
lupa. Kalau lagu Rhoma Irama gimana Pak Idris? Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa. Pak Idris ya. Kalau Rhoma Irama saya nanyanya ke Pak Idris. Kalau Dewa 19 nanya Pak Yosef saya. Kan lagu sesuai umur nih. Begitu Pak Idris ya, lagunya Pak Idris ya. Kullu bani rawahu al-Baihaqi, riwayat Imam al-Baihaqi. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, kullu bani Adam, setiap anak keturunan Adam. Dalam Quran menyebut manusia itu beda-beda. Kadang disebut bani Adam, kadang disebut nas, qul a'udzu birabbin nas. Kadang disebut insan, wal asri innal insana. Kadang disebut bashar, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Macam-macam beda ini. Quran itu barangnya sama tapi disebutkan berbeda, maka akan punya makna berbeda. Kan sama sebut barangnya ini, tapi nyebutnya kadang pakai bani Adam, kadang nyebutnya bashar, kadang nyebutnya insan, kadang nyebutnya nas. Bashar itu manusia dilihat dari sisi fisik. Ini sisi fisik ya. Sisi fisik ini bukan nilai apa-apa, maka kita tidak dianjurkan untuk niru yang kalau bashar ini dari sisi basyariah, karena semua orang dari sisi basyariah tidak jauh beda. Mau Rasul, mau bukan Rasul, mau Abu Jahal, mau apa, sama. Yo makan, yo minum, yo kawin, yo ngantuk, yo tidur, yo mandi, yo sama. Itu namanya sisi basyariah. Qul innama ana basyarum mislukum. Sampaikan wahai Muhammad bahwa saya ini dari sisi fisik sama dengan kalian. Ini Rasulullah dibilang begitu, suruh bilang sama Allah, suruh bilang begitu. Secara fisik kita ini sama. Nabi enggak nabi yo capek, yo makan yo. Maka dari sisi fisik enggak bisa ditiru. Makanya kadang kalau ada orang istrinya hamil baca Yusuf, Yosef, baca Maryam, katanya biar ganteng kayak Yusuf, biar cantik kayak Maryam. Kalau saya bilang mimpi. Ya Pak Idris ya. Kita orang Indonesia, fisiknya begini nih. Lah kok ngarep punya lahir anak kayak Nabi Yusuf yang ras Arab, gede, tinggi, putih, ganteng, hijau mancung. Nanti kalau lahir malah orang-orang suudon. Ayo kan, suudon, orang-orang suudon. Lah bapaknya hitam, maknya hitam pendek, lo anaknya kok ganteng putih, hidung mancung. Lah orang-orang malah suudon. Jangan-jangan yang lebih parah lagi ketika nanti anaknya sekolah loh, maknya nganterin, Bu, itu anak juragannya ganteng. Anak juragan, anak kandung loh. Iya, kalau di bashar gak bisa ditiru. Maka yang diperintah ditiru itu bukan dari sisi basyariah. Ada kalanya insan. Wal asri innal insana lafi khusr. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Insan itu kepribadian, akhlak, perilaku. Maka perilaku orang itu walaupun makannya sama, ada yang rugi. Insan innal insana lafi khusrin, kecuali orang-orang yang amanu, amilus sholihat, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis. Itu kan dilihat bukan fisiknya kan? Bukan, tapi kepribadian atau akhlaknya. akhlaknya. Kadang disebut nas. Nas itu adalah nas, nas itu adalah nas. 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 Nas itu adalah nas
Nas itu manusia dilihat dari sisi hubungan ini loh, sosial kemasyarakatan. Nas. Maka ayat-ayat yang berhubungan dengan nas biasanya bahasanya secara umum. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Manusia, saya ciptakan kalian itu dari laki perempuan. Kemudian wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kemudian kami jadikan suku-suku bangsa-bangsa. Nah, terus ada dua kalimat dalam satu ayat itu diterjemahkan sama tapi Arabnya beda. Khalaqnakum sama ja'alnakum. Yang di ayat itu loh, itu surah Al-Hujurat, tahu ayat berapa itu? 13 apa 12? Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum. Yang pertama khalaqnakum. Kemudian yang tengah wa ja'alnakum. Kalau diterjemahkan Indonesia sama. Menciptakan atau menjadikan. Tetapi Arabnya beda. Nah, tadi di awal kan saya bilang kalau Arabnya beda, walaupun diterjemahkan Indonesia sama, maka akan punya makna beda. Khalaqnakum itu mutlak Allah yang menciptakan tanpa ada campur tangan orang. Itu khalaqnakum. Kayak jadi laki, jadi perempuan itu kan mutlak Allah. Biarin naik dari kanan, turun dari ke kiri. Dulu siapa sih yang ngajarin begitu? Kalau Allah mengendaki laki, tetap laki. Biar nyungsang kalau hadir perempuan ya tetap perempuan. Tapi kedua wa ja'alnakum. Kalau ja'alnakum itu memang Allah yang menjadikan, tapi melibatkan manusia. Suku, bangsa, negara itu kan melibatkan manusia. Itu makna itu. Terus tadi kita bahas apa sih? Manusia ya. Yang belum apa tadi? Nas sudah, Bashar sudah, Adam. Bani Adam itu dilihat dari sisi historis. Historis itu sejarah. Bahwa manusia kita ini keturunan Nabi Adam. Kalau dulu ada orang yang berteori, Robert Darwin apa siapa dulu? Dulu pelajaran biologi loh. Nah, bahwa kita ini adalah sok ganteng begini dibilang keturunan monyet ya. Nggak terima kita lah. Biar begini-begini kita kan keturunan Nabi ya. Itu manusia kan, macam-macam ya manusia. Ngambrak-ngambrak sampai kemana-mana ini. Kullu bani Adam, setiap bani Adam khata'un, berperilaku salah, pernah salah. Ini kan hadisnya, kullu bani Adam khata', setiap keturunan Nabi Adam itu punya potensi salah. Tetapi kalau kita ngaji usul fikih, setiap kulun itu setiap, biasanya ada istisna, pengecualian. Ya nyatanya ya ini ada pengecualiannya ya. Pengecualiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu maksum. Lah selain Nabi Muhammad potensi salah, keturunan Nabi potensi salah. Lah kadang kita yang kadung demen kalau dikritik marah, gak terima. Padahal selain Nabi ada potensi salah. Nah, makanya kalau orang yang kita idolakan dikritik orang, yo biasa aja. Wong memang ada kemungkinan potensi salah, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi kan memang wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa Rasulullah itu ngomongnya tidak semaunya beliau, tapi illa wahyu yuha, kecuali dibimbing oleh wahyu. Ya, siapapun selain Nabi Muhammad yo potensi salah. Makanya kalau dikritik ya alhamdulillah, berarti ada yang ngingetin kan gitu ya. Ini kadang kalau dikritik kita dibilang nggak suka, bukan gitu. Ya, kita harusnya malah terima kasih kalau ada kritik ya. Rawahu Imam Ahmad wa Tirmidzi. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala lallah. Itu bukan Allah ya, bacanya lallah. Pastilah Allah.
Maksudnya bacanya begitu. Afrahu lebih senang. Farhun, farhan itu artinya senang. Farhan banyak dipakai nama orang ya. Farhan artinya senang, bahagia. Kalau afrah lebih bahagia, lebih senang. Ya dari kata itu faroha. Parah. Afrahu lebih bahagia, lebih senang. Bitaubatit taibi dengan taubatnya orang yang bertaubat. Ini kan dalam Ihya itu kan ada kisah seorang ulama besar yang akhirnya su'ul khotimah, mati dalam keadaan kafir. Itu kan ya digeliduin iblis dengan ucapan begini, Allah itu lebih senang dengan taubatnya orang yang bertaubat. Kisah siapa sih yang dalam Ihya itu? Bal'am bin Ba'urah apa Barseso? Ya, pokoknya itulah antara dua orang itu, Barseso atau Bal'am bin Ba'urah. Nah, kemudian iblis itu nyaruh sebagai santrinya. Ketika melihat iblis ibadahnya kayaknya tobatnya bener, ini Bal'am bin Ba'urah atau Barseso deketin, Mas, Kang, sampai saya lihat ibadahnya luar biasa. Iya, saya menyesali dosa-dosa dulu. Saya tobatnya mantep ini dulu karena dosa saya kebanyakan. Kalau Pak Kiai kan nggak pernah dosa, makanya tobatnya nggak keren. Gitu ya, iya makanya Kiai kalau pengen tobatnya keren, dosa dulu dah. Akhirnya Kiai itu kepikiran, habis diomongin itu kepikiran. Iya ya. Akhirnya dia ngebayang-bayangin kira-kira dosa apa ya yang nggak berefek besar terhadap pesantren ini. Kalau mabuk, wah kalau ketahuan bahaya. Kalau zina, wah apalagi micet ya. Bahaya. Kalau bunuh, wah akhirnya dipikir-pikir dari tiga dosa itu, kayaknya mabuk lah yang resikonya paling kecil. Akhirnya dia nyolong beli minuman. Begitu mabuk, lah iblis kan ngintilin terus. Begitu ia mabuk, apa namanya? Yang pesanan apa tadi itu? Micet. Sodorin Kiai. Nih, istri Kiai mau udah tua ini tuh. Wah, akhirnya karena dia lagi mabuk deyek kan, akhirnya sikat. Zina juga kan. Habis zina, lah iblis kan gak bodoh. Begitu dia zina, ada salah santri dikasih tahu. Kang santri sini. Tuh kiaimu lagi ngapain? Ngelihat santri kan. Begitu melihat kiai ini panik. Wah, ini kalau ketahuan akhirnya santrinya dibunuh. 3 dosa besar dijalani akhirnya. Begitu 3 dosa besar dijalani, lah nanya iblis kan nggak mau kalah. Orang-orang dibilangin, woi, tuh kiai habis mabuk zina bunuh orang. Akhirnya mati dalam keadaan kafir, bukan hanya su'ul khotimah, kafir. Gara-gara digeliduin tadi itu. Tobat kalau supaya mantep itu dosa dulu. Lah kalau nggak pernah dosa, yang mana tobatnya ya nggak mantep lah. Bahaya itu. Aduh, takutnya Pak Yos terinspirasi, kemudian Pak Kohar nanti disamperin. Wah, tobat itu biar mantep dosa dulu. Allah itu lebih senang dengan taubatnya orang yang bertaubat daripada minal dham'anil waridi. Minal dham'ani orang yang kehausan, al waridi yang nemu air.
Orang kalau kehausan nemu air itu kan senengnya kayak apa ya? Tapi Allah lebih senang dengan taubatnya orang yang bertaubat. Wa minal aqimi, dan dari orang yang enggak punya anak apa? Mandul. Al-walidi, yang tiba-tiba hamil punya anak. Orang yang sekian tahun berumah tangga dan kemudian kok tahu-tahu hamil, wah kan senengnya enggak ketulungan ya. Nah, senangnya itu tak seberapa dengan senangnya Allah dengan orang yang bertaubat. Wa minadh-dhalli, dan daripada orang yang tersesat, al-wajidi, yang nemu jalan. Orang kesasar nemu jalan itu kan seneng. Mapnya malah nyuruh ngarahin belok kanan padahal kanan empang. Ternyata pakai kartu tri. Kalau kartu lepot kan begitu, putus-putus. Nyuruhnya belok kanan. Ada aja. Yes. Lah orang kesasar ketemu jalan senang, tapi tidak seberapa dengan senangnya Allah dengan orang yang bertaubat. Faman, dan siapapun taba yang taubat ilallahi kepada Allah taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya taubat. Ansa, maka akan membuat lupa Allahu Allah hafidhaihi, dua malaikat pencatat amal, Raqib dan Atid. Hafidhihi harus diganti hafidhaihi. Itu maksudnya kan dua malaikat pencatat amal itu dibikin lupa. Maksud dibikin lupa, catatan amal yang dulu-dulu itu hapus. Wa jawarihahu, jawari itu anggota badan yang menjadi saksi dosa-dosa kita ini dibikin lupa. Kan nanti yang jadi saksi kan bukan orang lain, kan dari badan kita kan ya. Al yauma naftimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu. Nah, yang ngomong bukan mulut tapi tangan, kaki jadi saksi. Tapi dibikin lupa oleh Allah, wong dia udah taubat. Wa biqa'al ardi, dan belahan bumi. Belahan bumi mana ia berdosa? Kira-kira dulu di mana Pak Yos? Kalau orang Priok dulu yang sekarang jadi Islami. Itu bercandaannya orang-orang Islami. Saya pernah, seingat saya habis ngisi pengajian itu loh. Apa itikaf, kan pengajiannya jam 2 malam. Nah, ada salah satu jamaah yang Ustaz ketika Ustaz ngasih ceramah, ngasih itu, ada enggak yang lagi nangis-nangis itu? Tahu Pak, saya enggak perhatiin. Kalau ada orang yang lagi nangis, itu lagi nampak tilas. Awalnya masih belum ngeh loh saya. Nampak tilas apa? Mungkin dulu dia buang tai macan di sebelah mana. Oh iya baru paham dia. Tai singa. Nah iya, kalau orang Priuk dulu kan katanya di sono. Katanya. Kullaha, ya semuanya, khotoyahu dosa-dosanya, wa dzunubahu, dan khotoyahu kesalahannya, wa dzunubahu, dan dosa-dosanya. Jadi Allah akan membuat lupa malaikat yang nyatet, kemudian bumi yang jadi saksi dulu kita berbuat dosa, semuanya dibikin lupa oleh Allah. Berarti udah catatan dosanya dihapus bagi orang yang taubatan nasuha. Rawahu Abdul Abbas radhiyallahu anhu. Wal maqalatu sadisatu wallahu a'lam bis-shawab.